Ibu-ibu makin menjerit dengan kenaikan berbagai komoditas pangan. Salah satunya adalah harga cabai yang kian pedas karena nyaris menyentuh Rp100.000 per kilogram. Berdasarkan data Info Pangan Jakarta per 5 Juli 2022, harga cabai merah keriting menyentuh Rp96.000 per kilogram dan cabai merah besar di angka Rp89.000 per kilogram. Secara nasional, rata-rata harga cabai merah keriting dan besar masing-masing Rp78.000 dan Rp76.000 per kilogram. Bahkan berdasarkan pantauan di Early Warning System Kementerian Perdagangan, harga cabai merah wilayah Sumatera telah mencapai lebih dari Rp100.000 per kilogram. Harga cabai merah keriting naik 6% atau Rp4.500 per kilogram dibandingkan hari sebelumnya. Dengan alasan yang sama seperti cabai rawit, cabai merah juga mengalami kenaikan karena berkurangnya pasokan sebagai akibat curah hujan tinggi serta serangan hama penyakit antraknosa. Meski begitu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan kenaikan harga cabai bakal berdampak pada keuntungan yang diperoleh petani. Ia mengindikasikan harga cabai bakal dinikmati oleh petani. Sejumlah kargo bermuatan batu bara asal Indonesia dikabarkan telah berlayar menuju sejumlah negara Eropa seperti Jerman dan Polandia di tengah larangan impor batu bara dari Rusia oleh Uni Eropa. Polandia dikabarkan akan menerima 53.230 ton, sementara Jerman sedang memesan batu bara Indonesia hingga 6 juta ton. Sedangkan Belanda, Swiss, dan Spanyol masih dalam penjajakan awal. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia, Hendra Zinadia menyatakan permintaan batu bara dari beberapa negara Uni Eropa meningkat seiring dengan komitmen benua biru untuk memotong pembelian sejumlah komoditas andalan Rusia pada tahun ini. Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Didi Sumedi turut membenarkan bahwa Indonesia telah mengirimkan beberapa volume batu bara yang dipesan oleh Eropa. Uni Eropa mesti mengantisipasi kebutuhan energi yang biasanya melonjak pada semester kedua tahun ini akibat memasuki musim dingin. Nilai tukar dolar terhadap rupiah makin perkasa. Indeks dolar terhadap mata uang Asia pun juga tak tertandingi. Nilai tukar rupiah nyaris menyentuh level 15.000 per dolar AS pada perdagangan 5 Juli 2022. Pelemahan mata uang Garuda yang telah berlangsung selama 4 pekan membuat Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio pun beraksi. Peri mengatakan bahwa BI akan terus memperhatikan perkembangan ekonomi global dan dalam negeri untuk merumuskan kebijakan yang diperlukan, termasuk penyesuaian kebijakan bila diperlukan. Kerja indeks dolar AS yang stabil berada di dekat rekor tertingginya selama 2 dekade, telah membuat mayoritas mata uang di Asia terkoreksi hari ini dan hanya yuan Cina yang berhasil menguat. Beberapa analis menyebutkan, indeks dolar AS terlihat bergerak pada kisaran level 101 hingga 105 untuk saat ini dan tidak akan mencapai puncaknya sampai mendekati akhir dari siklus pengetatan oleh Bank Sentral AS. Investor global masih menantikan risalah pertemuan dari Komite Terbuka Pasar Federal yang dijadwalkan akan dirilis pada 7 Juli 2022. Sektor properti Cina mendapat guncangan hebat yang membuat sejumlah perusahaan besar terancam gagal bayar dan tak mampu melanjutkan proyeknya. Untuk mengatasi hal tersebut, Cina menyiapkan dana investasi infrastruktur negara 500 miliar yuan atau sekitar 1.119 triliun rupiah untuk memacu belanja infrastruktur dan menghidupkan kembali ekonomi yang lesu. Perekonomian Cina telah memulai pemulihan yang lambat dari gangguan rantai pasokan akibat lockdown sejak kuartal kedua. Pasar properti pun ikut terdampak. Dewan Negara menjanjikan tambahan 800 miliar yuan dalam kuota pinjaman bagi bank untuk mendukung proyek-proyek besar. Sumber mengatakan kepada Reuters, pemerintah Xi Jinping akan mengeluarkan kuota pada tahun depan untuk obligasi khusus pemerintah daerah pada kuartal keempat dengan kuota baru kemungkinan lebih besar dari 1,46 triliun yuan untuk 2022. Sri Lanka kini berada di ujung tanduk. Negara di Asia Selatan itu hanya memiliki sisa bahan bakar kurang dari sehari. Menteri Tenaga dan Energi, Kancana Wijesekera menyatakan cadangan bensin hanya sekitar 4.000 ton. Angka itu tepat di bawah konsumsi satu hari. Padahal di saat yang sama, antrian masyarakat di Colombo untuk mendapatkan BBM masih mengular sepanjang beberapa kilometer. Wijesekera menambahkan, pemerintah telah memesan stok bahan bakar baru dan kapal pertama dengan pasokan 40.000 metrik ton diesel diharapkan tiba pada Jumat mendatang.
Wijaya Sekera menyatakan masalah utama adalah kurangnya dolar dan mengimbau 2 juta orang Sri Lanka yang bekerja di luar negeri untuk mengirim pulang pendapatan devisa melalui bank. Menteri Energi itu juga menyebutkan pengiriman uang pekerja yang bisa mencapai 600 juta dolar AS per bulan turun menjadi 318 juta dolar pada Juni. Sementara itu, Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, menyatakan bahwa kekurangan bensin akan berlangsung hingga 22 Juli dan kesepakatan gas telah diamankan untuk pasokan 4 bulan ke depan.